Udah nyala belum kameranya? Nah, assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Hari ini kita akan belajar cara menggambar kepala chibi. Kita mulai dari yang menghadap ke depan yang normal dulu, dengan membuat lingkaran, mau sempurna mau tidak sempurna terserah, kemudian kasih garis untuk indikasi tempat alis, mata, dan lain-lainnya. Kemudian kita kasih garis kepala. Oke, kita kasih garis biru untuk line art kepalanya. Nggak sempurna nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan dengan pen pencair seperti biasanya. Dagunya ini agak lincip ya, tapi jangan terlalu lincip juga untuk chibi. Kemudian ini garisnya aku buat dua agar nanti letak tengah mata itu di tengah-tengahnya, alis itu garis yang di atas, tapi bisa lebih atas tergantung ekspresi cibinya nanti juga aku akan singgung bagaimana cara menggambar ekspresi cibi, jadi tonton sampai akhir ya. Kemudian aku akan menambah telinga. Garis telinganya itu bisa berbagai macam untuk menggambar cibi. Ini aku contohin satu-satu ya, tapi aku sering pakai yang ini karena lebih sederhana, simple. Nah, ini aku sesuaiin dengan pen pencair agar terlihat lebih manusiawi gitu ya. Kemudian ini ya, ini itu garis poni untuk membuat poni biasanya di situ, dan yang di belakangnya itu, belakang garis merah itu untuk rambut belakang. Oke, kita kasih leher. Ini aku beri contoh yang dipakein kerah baju, kemudian yang ada berbagai macam cara menggambar badan cibi. Nah, seperti ini aku contohin satu-satu gini ya, tapi kali ini untuk gambar aku akan pakai sederhana gini. Nah, garis tengah ini yang aku arsir tadi itu untuk mata. Ini contohnya, karena mata itu sejajar dengan telinga agar terlihat proporsinya sempurna gitu ya. Kalau chibi aku pakai mata yang besar biar terlihat lebih kawaii gitu. Nah, ini aku kasih eyelash untuk, karena ini karakter perempuan ya, eyelash itu kayak yang di ujungnya itu lebih lincip ya. Nah, lebih lancip, yang di atas sudah lebih tebal, lebih lancip gitu, jadi agar terlihat apa ya, nggak kaku gitu. Nah, kalau nanti yang karakter laki-laki bisa tinggal hapus eyelashnya. Aku juga kasih contoh berbagai macam tipe mulut, nanti juga akan aku bahas. Pokoknya nanti lebih banyak praktek, lebih banyak contoh. Matanya bisa aku turunin sedikit. Nah, kalau diturunin sedikit tapi tetap masih di garis tengah yang sejajar dengan telinga itu ya. Nah, kalau begini lagi terlihat lebih kayak lucu. Ini aku hapus eyelashnya untuk jadi karakter laki-laki. Kan juga bisa sesuaiin kayak bentuk matanya, mau ditambah tebal atau agak sleepy eyes gitu. Nah, ini agak sleepy eyes gitu ya. Kemudian kita tata dulu agar menjadi beberapa, kemudian nanti akan aku beri contoh cara menggambar beberapa ekspresi ya. Kalian nanti bisa praktekkan, mau di kertas, mau di digital drawing, terserah kalian, aplikasi manapun terserah. Ini pasti bisa, karena mudah sekali untuk ekspresi chibi itu. Ini tadi yang di atas laki-laki, yang di bawah perempuan. Nah, kita gambar ekspresinya. Oke, yang pertama ekspresi ini senyum, bisa berbagai macam ya. Ada senyum, ada senyum yang kelihatan giginya. Yang pertama ini aku buat senyum biasa aja lah, yang senyum tipis manis gitu. Yang kedua kayak agak sedih, kita buat nangis kali ya. Kita ganti alisnya lebih menurun, datar gitu, lebih menurun gini ya. Kemudian kasih air mata, dan bibirnya kayak gelombang. Kemudian alisnya kita kayak orang nangis, dan pupilnya agak ke atasin gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ekspresi bingung ya apa, kayak ini ekspresi agak kaget gitu, tapi kayaknya kurang cocok ya. Ekspresi apa ya yang enak?
ini kayak shock. Kayaknya kita buat mobilnya agak ke sisi lain, kita buat ke bawah, mungkin lihat temannya, atau ekspresi nggak tahu ya apa namanya. Kita buat lihat dia ke samping aja, lihat ke samping aja, jangan ke bawah, ke samping. Nah, kayak ekspresi usil join gitu. Yang perempuan ini ekspresi apa ya, kayak wah sugoi gitu, excited. Kemudian yang kedua kayak marah aja, yang belum lihat ekspresi marah itu. Nah, alisnya bisa kalian kreasiin kayak marah gitu. Kalau mulutnya aku buat simple gini aja biar kawaii. Kemudian yang ini aku buat dia merem deh, belum ya, yang merem tadi tinggal hapus yang bagian bawahnya gini. Nah, nanti ditambahin garisnya sedikit, kemudian kita sesuaiin kayak tetap di garis tengah ya, ingat mata kan di garis tengah, tetap di garis tengah. Nah lihat ini kan tetap di garis tengah. Kalau kalian hapus bagian bawahnya, sesuaiin nanti di garis tengah. Alisnya jangan lupa kita sesuaiin dengan mood dan ekspresi dari cibi kalian masing-masing. Nah ini kayak ketawa wika-wika gitu aja lah, lucu banget, kita kasih wika-wika. Nah jadi kemudian kita kasih sedikit shading agar terlihat lebih deep, nggak polosan gitu ya. Nah kita kasih gini-gini yang lucu gitu. Yang ketawa tadi kasih blush sedikit. Nah kalau marah aku kayak matanya agak dikasih shading gitu kan. Kemudian kita kasih shading yang nangis ini. Matanya gimana ya, biasa aja lah, hapus. Kemudian yang ekspresi child. Jadi kita nanti seperti biasa ya, PNG nya di akhir akan aku save, kalian bisa screenshot, bisa buat belajar. Sebelum ke next step, kita akan rangkum cara gambar cibi tadinya lingkaran, kemudian dagunya agak segitiga, kita lihat kerangkanya tadi. Nah ini ya, kemudian mata sejajar dengan telinga, kemudian dagunya kadang bulat, kadang agak lancip, sesuaikan dengan posisi cibinya menghadap nanti. Nah ini aku akan kasih itu di highlight gitu ya, sampai warna merah itu area mata di situ. Kalau merem ya berarti di tengahnya gitu aja ya. Alisnya sesuai dengan ekspresi, kadang di bawah kadang di atas, sesuaiin aja dengan ekspresi kalian, kira-kira pasti kalian bisa. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi ekspresi diantaranya mata, coba di bawah mata, garis mata dan lain-lain, alis, mulut. Tapi tentunya di saat praktek akan ada kayak gambar pose yang berbeda dan lain-lain, itu akan menyesuaikan. Tingkat lebih lanjutnya itu bentuk pipi, kemudian kayak simbol-simbol tertentu, untuk biasanya emoji gitu ya. Nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit, lebih baik seperti itu, tapi nangkap semua apa yang dipelajari. Oke, sekarang kita akan coba praktek gambar berbagai macam wajah cibi yang menghadap ke depan, ke samping, dan 3/4 hadap gitu ya. Ini seperti biasa kita buat kerangkanya. Kalau kurang sesuai ya sesuaiin aja. Tuh aku tipe yang sketsanya ya buruk rupa ya bisa dibilang, tapi udahlah, nanti kita langsung gambar. Soalnya aku kayak gimana ya, beberapa tahun belakangan ini lebih kayak gambar itu nggak pakai kerangka, beneran kayak disesuaiin aja gitu. Kalau sekarang kan tuntutan buat tutorial, jadi harus pakai kerangka untuk yang belajar awal-awal, jadi aku harus sesuaiin gitu. Jadi kerangkanya mohon maaf jangan sangat kaku. Tadi di awal kan cewek yang karakter menghadap ke depan, aku ini ingin buat yang cowok dan matanya agak berbeda. Kayak mata cibi itu aku suka buat bermacam-macam ya, karena customer yang memesan itu kan dari berbagai negara, jadi kadang ada yang kayak agak kecil matanya, agak besar juga, ada yang kayak sleepy eyes, menyesuaikan gitu. Jadi aku terbiasa buat banyak bentuk
Kalau kalian mungkin berpikirnya aku buat matanya nggak konsisten bentuknya ini itu, iya karena aku memang terbiasa buat banyak berbagai bentuk mata gitu. Ini tulang di dahinya kurang besar jadi sesuaiin aja gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya menghadap ke samping dulu kali ya, sama lingkaran, kemudian tapi garisnya di samping ini ya, di samping. Nah, untuk telinga tetap sejajar nanti dengan garis mata, dan nanti titik hidung itu di tengah-tengahnya juga gitu. Nah, agak melengkung gitu, kalian gambar kayak anime biasa sih, cuma lebih soft dan tidak banyak detail gitu. Kalau aku seperti itu, tapi ada yang kayak detail mulutnya ditambahin, cuma aku suka yang enggak pakai detail mulut karena chibi agar lebih simple aja. Nah, ini kita hapus ya sweaternya tadi, kita pakaiin biasa aja gini. Nah, biar sama nanti seperti teman-teman lainnya. Kita swing. Oke, kita garisi pakai warna biru. Nah, ini kalau kita pakaiin sweater nanti lengannya itu ada di samping sini ya, jadi kita sesuaikan aja agar proporsinya itu tidak jomplang. Maka kalau menghadap ke samping ya lengannya sesuai, enggak kalau yang menghadap ke samping pasti itu lengannya seperti itu. Nah, matanya ini aku buat merem. Kalau merem berarti eyelashnya itu dari pojok sana itu kelihatan juga gitu, agar kayak apa ya, lebih estetik gitu ya, lebih bagus saja dilihat. Nah, seperti ini. Kalau yang buat untuk yang matanya terbuka nanti kita kopas dan kita buat ya di sebelahnya. Bentar aku rapiin dulu yang satu ini. Nah, kita kopas lalu kita buat matanya yang terbuka. Jangan hadap ke situ deh, nanti penonton salah kira. Kita hapus. Nah, kalau terbuka itu agak apa ya, miring. Kalau di depan kan kayak gini ya, setengah lingkaran gini, kalau ke samping agak dimiringin. Kalian pasti ngerti ya kan, ini aku contohin. Nah, nanti eyelashnya juga agak ke depan, ke atas maksudnya, bola matanya agak pipih dan ke depan di ujung itu ya. Oke, kita sesuaiin dulu bentuk-bentuk matanya ini. Ada juga yang bentuknya eyelashnya seperti ini agak turun gitu ya, tapi aku lebih suka yang ke atas tadi. Aku hanya ingin kayak beritahu kalian banyak bentuk eyelash itu untuk chibi. Kemudian kita sesuaiin pupilnya besar kecilnya. Nah, ini kita kasih eyelash di bawahnya. Kemudian ekspresinya gimana ya, ketawa excited, kita kasih tanda seru. Nah, ini ekspresi dengan simbol yang aku maksud, kita kasih tanda seru, kayak kalau bingung ya tanda tanya gitu kan. Simbol-simbol itu membantu banget. Selanjutnya ini yang 3 para 4 posisi sebenarnya sama aja seperti kalian kayak menggambar apa ini namanya, anime biasa atau sketsa kartun itu biasa, pasti juga seperti ini. Hanya saja kalau chibi itu pastikan bagian pipinya lebih kayak chubby dan kepalanya itu lebih besar biasanya daripada badan gitu ya. Nanti kita juga akan belajar menggambar badan chibi bertahap ya. Sekarang aku kasih tutorial ini dulu, so stay tune. Kalian bisa subscribe untuk mengikuti tutorial selanjutnya yang mudah untuk kaum mending seperti kita ini. Oke, kemudian kita kasih leher. Kalau leher yang menghadap ke 3/4 itu agak di samping ya. Kalau yang ke samping, menghadap samping atau menghadap depan itu pastinya di tengah, pasti itu. Kemudian kalau 3/4 itu agak ke sampingnya itu sesuaiin kalau benar-benar kayak sesuai posisinya badan juga. Nanti kalau ini aku nanti agak sesuaiin agak ke tengah dikit gitu, gini. Ada juga yang gambarnya nah seperti ini kalau dikasih baju. Ini aku biasa aja seperti teman-teman. Oke, kita selanjutnya akan buat dia agak menghadap ke depannya sempurna, tadi agak ke bawah ya. Kemudian matanya kita sesuaikan yang samping yang lebih dekat ke kamera
atau layar itu lebih besar sedikit saja. Kemudian yang ke sana itu agak lebih kecil dan kita sesuaikan angle-nya. Oke, kita kasih eyelash dan bola mata segini, sesuaiin ya. Jangan lupa kalau mata itu ada di tengah dan sejajar dengan telinga. Itu rumus yang paten. Jangan kayak matanya agak ke atas atau ke bawah, terlalu ke bawah gitu. Sebenarnya sah-sah saja tergantung style, tapi kalau kita menggambar chibi yang standar itu seperti ini kan menghadapnya agak ke bawah gitu ya, ke bawah sedikit, kita miringin agar hadapnya itu lurus ke depan gitu. Nah, ini rumus untuk kalian kalau ingin ubah-ubah sedikit arah matanya itu. Nah, ini kan sudah ke depan, tadi kan agak ke bawah ya. Kalau mau lihat ke atas tinggal ubah aja posisi pupilnya itu. Nah, kan jadi yang menghadap ke atas, tapi kali ini aku kan hadap yang ke depan lurus gitu aja. Untuk ekspresi ekspresi sih, posisi selanjutnya yang kayak yang aku sebutin di awal tadi tuh loh, yang tadi kan yang simbol udah, ini yang bentuk pipi, ekspresi dari bentuk pipi. Aku akan buat lebih tembem, dari lebih cabi gitu ya, dari yang teman-temannya ini, untuk menunjukkan ekspresi lain. Ini ekspresi kayak kesal gitu loh. Nah, mulutnya juga disesuaikan, aku kecilin sedikit pipinya agar tidak terlihat gondok gitu ya. Oke, kita sesuaiin ini leher, kemudian tulang itu kepalanya, kemudian telinga, dan kita gambar ekspresi pipinya dan matanya. Ingat ya, matanya tetap di garis tengah. Kemudian kita kasih simbol juga deh, itu untuk simbol yang seperti kayak perempatan kepala marah gitu ya, apa ya namanya itu, kalian bisa komen deh di bawah. Oke, kita kasih kayak ini, kayak tangannya bersedekap marah gitu. Contoh ya, kita buat biasa aja lah dia. Oh ya, nanti di akhir aku juga akan kasih sedikit tips menggambar rambut di masing-masing ini nanti. Kita duplikat, kemudian kita ganti ekspresinya, kayak yang tetap pipinya menggembung tapi ini makan ya, kayak mengunyah sesuatu gitu. Oke, kita kasih eyelash untuk membedakan. Ini yang cewek ya, matanya agak menghadap ke temannya. Kemudian sebentar kita sesuaiin dulu matanya. Gimana ya, nah gini aja lah, dan dia mengunyah, kita kasih onigiri, kemudian eyelash. Nah, jadi kita kasih sedikit tips untuk rambut. Nah, kalau ini rambut model biasa untuk laki-laki gini ya, yang pokoknya model biasa gitu lah. Ini model agak poninya panjang di sebelah samping gitu ya. Wah, cantik sekali. Kita kasih rambut agak panjang sedikit saja ini. Kemudian yang kita sesuaikan kayak tengah rambutnya itu. Yang ketiga ini yang dikuncit, poninya dikuncit, dijepit atau kuncit terserah. Ini apa ya, bingung aku deh, lainnya nanti aja. Ini yang laki-laki rambutnya agak gelombang sedikit. Kemudian ini yang poni untuk rambut yang biasanya karakter perempuan, tapi ini aku mau dikuncit dua kan, biar lucu aja, nggak ada alasan lain. Oke, kemudian kita kasih itu kali ya, yang ini apa ya, kehabisan ide untuk rambut yang satu ini deh. Apa ya namanya, atau biasa aja ya disanggul gitu, di apa ya namanya, nggak tahu namanya, nggak ngaruh ya. Oke, kita kasih shading sedikit seperti biasanya dengan warna biru agar tidak polosan. Oh iya,
Setelah ini kalian mau tutorial apa dulu nih? Kalau aku rencananya mau tutorial gambar badan. Kalau kalian itu ya komen di bawah ya, mau tutorial apa dulu, nanti aku sesuaiin juga. Nah, lihat ini kan, kalau dikasih sedikit shading aja jadi lihat lebih apa ya, nggak polos, nggak deep gitu, walaupun nggak warna tapi nggak polos-polos amat gitu ya. Nanti aku akan share PNG-nya setelah ini, kalian bisa buat belajar ya. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir, menyimak sampai akhir ini. Tetap pantau terus ya, aku akan selalu update karya-karya tutorial terbaru gitu. Ini dia PNG-nya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani.